provinsi, di mana tidak dapat dipungkiri banyaknya sejarah manusia terbentuk di setiap masing-masing tempatnya. Dari daerah yang berbeda dan memiliki ciri khas masing-masing ini, maka tidak dapat dipungkiri pula adanya suku dan kemudian melahirkan kebiasaan di setiap tempatnya. Salah satu wilayah yang kemudian menciptakan banyak kebudayaan adalah Kalimantan Timur, khususnya Kutai Kartanegara di Desa Separi. Secara ringkas, penamaan Separi terjadi atau disepakati oleh para tokoh masyarakat pada saat itu, yakni pada abad ke-5 atau sekitar tahun 1400-an, menjadi era terbentuknya Kampung Separi. Melalui pertimbangan pada masa tersebut, para penduduk mulai turun ke daerah tepi Sungai Mahakam untuk bertempat tinggal atau menetap sebagai masyarakat adat yang homogen. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya situs sejarah, yaitu Bukit Benteng, Batu Sambul, Gunung Jemoran Tape, dan makam-makam tua di beberapa lokasi di sekitar Kampung Separi, serta perkumpulan muslimin di Sepanjang dan Setunggul, yang mana sekarang daerah-daerah tersebut masih ada dan sebagian masuk ke wilayah desa transmigrasi. Desa Separi secara kesejarahan telah ada sejak 1858, di mana penduduk terdahulu adalah eksodus dari beberapa pemukiman, dimulai dari Setinjau atau Batu Gelap. Sekitar 400-an Masehi yang lalu, dikarenakan terdapat peristiwa yang bernuansa mistis karena pelanggaran ritual adat, mereka berpindah ke suatu tempat di anak Sungai Entapi, yaitu Sungai Seragam yang dinamai Pondok Panjang 6. Lalu proses Islamisasi masuk ke Sultanan Kutai. Setelah itu penduduk di Pondok Panjang 6 berpindah ke suatu wilayah di tengah Sungai Entapi yang dinamai Pondok Panjang 7. Pada tahun 1858 mereka berpindah mukim ke suatu daerah Sungai Selam, anak sungai dari Sungai Entapi. Lalu penduduk bermukim lama di sebelah hulu Sungai Entapi. Penduduk yang menetap di sebelah hulu Sungai Entapi ini adalah suku Pantun, merupakan subsuku dari suku Kutai. Di awal keberadaan Desa Separi telah banyak mengalami bencana ekologi. Hal ini terbukti dari wabah-wabah yang pernah menyerang kepada penduduk awal Desa Separi yang dahulu belum tercatat di dalam wilayah administratif dan hanya dipimpin oleh kepala adat, yang dimana pada masa merebaknya wabah itu, kepala adat yang ada sebelum penunjukan Awang Orga sebagai kepala desa pertama di Desa Separi adalah kepala adat bernama Itim. Penduduk pertama di Desa Separi adalah masyarakat suku Pantun, yaitu subsuku dari suku Kutai, di mana ketika periode awal kerajaan Kutai telah terjadi proses asimilasi internal dari suku tersebut dengan penyatuan dua pemukiman, yaitu pemukiman sebelah hulu Sungai Entapi dan daerah Hilir Separi. Pemukiman daerah Hilir Separi merupakan pindah atas perintah raja yang berasal dari daerah Rebak Merembong, yang merupakan daerah mukim awal penduduk pemukiman sebelah Hilir Separi, yang terletak bersebelahan dengan kawasan Desa Separi saat ini yang menyeberangi Sungai Mahakam. Perpindahan pemukiman ini merupakan titah raja yang dikarenakan keberadaan pemukiman Rebak Merembong berada di elet tanah, kawasan ujung tanah atau teluk yang coba kami didefinisikan secara harfiah terlalang pada masa itu untuk dimukimi. Desa Separi secara rentang wilayah meliputi sebagian besar kecamatan Tenggarong Seberang, yaitu Desa Embalut, Desa Tanjung Batu, Desa Kertabuana, Desa Bukit Pariaman, Desa Buana Jaya, Desa Sukamaju, Desa Mulawarman, Desa Sekihan, Kecamatan Sebulu, dan kawasan Kelurahan Loa Tebu daerah Hulu saat ini, yang juga berbatasan langsung dengan daerah Santan Lama, Desa Santan Kecamatan Marangkayu saat ini, pada saat penunjukan kepada Awang Orga sebagai perpanjangan pemerintahan Kesultanan Kutai sebagai kepala kampung Desa Separi. Walaupun perubahan di dalam
kawasan Desa Sipari saat ini telah terjadi banyak perubahan pembangunan, akan tetapi hal ini tidak mengorbankan situs-situs sejarah di dalamnya, seperti halnya Goa Batu Gelap, Batu Benteng, Batu Pilar, air terjun, air meredak, kuburan-kuburan leluhur, dan lain-lain. Hal ini diangkat sebagai sarana peningkatan potensi wisata desa sebagai upaya pengembangan destinasi wisata baru yang belum dikelola yang merupakan kekayaan sejarah, budaya dan geologi anugerah tersendiri bagi Desa Sipari. Sejarah dan kebudayaan di Desa Sipari ini belum banyak diketahui oleh masyarakat luas atau bahkan masyarakat Kutai Kartanegara. Kebudayaan diartikan sebagai cara hidup atau kebiasaan hidup di tengah masyarakat. Di tengah derasnya arus modernitas, kemudian banyak kebiasaan atau kebudayaan baru yang ditawarkan. Akan tetapi hal ini kemudian tidak lantas membuat kami melupakan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya kami sebagai masyarakat yang tinggal di Kalimantan Timur.